Next. Oh. Lihat dia punya rumus. Lihat di sini. Oke. Koki Cafe Chemistry memiliki sepaket roti yang terdiri dari 33 terus. Oke, mungkin roti yang tadi kali ya, terus dipakai lagi. Ya, dan sepaket keju yang terdiri dari 15 irisan. Dia membuat sandwich yang terdiri dari 2 potong roti dan 2 irisan keju. Oke, berarti kita buat rumusnya dulu. 2 potong roti, artinya itu terdiri dari 2 potong roti, yaitu 2 R, 2 potong roti. Oke, terus ditambah dengan 2 irisan keju. 2 K. Oke. Nah, berapa banyak sih yang bisa dibuat? Oke, lihat. Dia buat kayak gini tuh, dia punya gambar roti. Atau berarti dalam rumus kita bikin nggak boleh kita pisahin dong. Kita harus gabungin. Nah, pasti reaksinya, bukan dia punya reaksi, dia punya resep. 2 pasang roti sama 2 keju, pasti akan jadi ini. R2 sama K2. I'm getting good at this. Oke, K2. Itu rumusnya. Kenapa? Karena rotinya semua sama kejunya tuh saling nempel. Nggak terpisah. Itu rumusnya. Oke, pertanyaan gini. Kalau misalnya dia punya 33 potong keju yang terdiri dari 15 irisan. Oke, dia punya keju tuh jumlahnya, roti 33. Tedeng. 33. Terus dia punya keju, itu ada 15 irisan. Nah, yang menjadi pertanyaan. Oke, itu tuh awal. Dia punya bahan. Oke, awal. Oke. Terus berapa banyak sandwich yang bisa dia buat? 16, 15, 7, atau 21? Kita lihat. 33 sama 15. 2R, 2K. Jadi R2K2. Untuk membuat satu paket roti ini, ya, roti 2, keju 2, dia butuh 2 roti sama 2 keju. Dia hanya punya apa sih namanya? Roti banyak 33, sedangkan keju itu 15. Karena jumlahnya sama, roti sama keju, jadi dia punya rumus. Otomatis kita tahu pasti akan ada yang bersisa. Oke, berarti kalau ini butuh 2, ini maksimal kepake berapa dong? Maksimal akan kepake sebanyak 14 dong. Iya kan, yang akan kepake. Karena nggak mungkin semua kepake 15. Kan ini ada K2. Oke, dan ini juga akan kepake pasti berapa? 14. Nah, 14 roti akan kepake, 14 keju akan kepake, dan ujung-ujungnya akan menghasilkan berapa? Akan menghasilkan 7. Oke? Terus pertanyaannya, berarti sisanya berapa? Otomatis kita tahu di roti itu akan ngasilin berapa? Dia punya sisa. Oke, nah coba kalian hitung. 16. Oke, pasti akan sisa sebanyak 19. Sedangkan keju, oke, itu pasti akan sisanya 1. Oke, tapi harus kalian tahu, dalam reaksi kimia, ya, ini kita udah masukin sebenarnya itu yang namanya itu reaksi pembatasan. Tapi kita akan next time. Oke, reaksi yang tersisa. Dalam kimia, karena kita mainnya dalam mol, itu molekulnya itu sangat kecil, itu sangat banyak. Biasa tuh nggak ada yang dua-duanya sisa. Mostly pasti salah satu itu harus habis. Dan yang akan habis tuh yang lebih sedikit. Tapi karena ini kita mainnya jumlahnya tuh kayak pas banget, ya. Nah itu ini bisa ada sisanya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ya, kalau di dalam kimia tuh biasanya bagian itu nggak ada sisa 0. Dan di sini tuh bisa koma. Oke, bisa 0, bisa koma. Di sini tuh kalau misalnya dalam kimia ya, kalau misalnya ada 33 sama 15, di sini tuh akan kepake tuh nanti 15 semua akan habis, ya. Oke, karena itu mainnya tuh dalam mol ya, artinya dalam lusin lah. Nah, 15 akan habis, terus yang di sini tuh bukan akan habis tuh bukan 14, 15 juga. Ya. Akan 15 akan habis. Ya, terus soalnya di sini mainnya tuh mol.
Ya kalau di sini kita kasih contoh lusin lah ya. Oke, 15 lusin sama 15 lusin. Nah, ya nantilah. Terus ditulis, berapa banyak sandwich yang bisa dibuat? Oh, ditanya sandwich. Kenapa Bapak buat ini? Aduh, capek. Oke, nggak apa-apa lah ya. Otomatis yang bisa dibuat adalah sebanyak. Ya, tadadang. Oh, Bapak kasih warna lainnya biar benar. Berapa nak? Nah, oh yang benar-benar coba warna merah. Aduh, Bapak udah tulis. Nggak apa-apa lah ya nak ya. Oke, next. Yaitu adalah 777. Oke, beautiful lah. Oke, nah ya. Nanti Bapak akan save ini. Bapak akan upload. Oke, kalian punya OneNote. Dia punya jawaban. Nah, dan itulah kehidupan. Oke, atau mungkin di link di bawah ini. Oke, nah next. Nomor 9. Oke, nah. Campuran 4 mol H2 dan 3 mol O2. Ini cukup pintar, ya. Campuran 4 mol H2 dan 3 mol O2 bereaksi untuk menghasilkan air. Oke. Harus identifikasikan reaktan-reaktan atau reaktan pembatas atau reaktan yang habis dalam reaksi dan reaktan yang bersisa. Ini mulai susah nah. Atau reaktan yang tidak habis bereaksi. Oke. Harus tahu nah, reaksi pembatas itu adalah apa? Reaksi pembatas itu adalah reaksi atau zat yang tidak bersisa. Oke. Sedangkan kalau misalnya reaksi yang tersisa, berarti itu yang nggak habis bersisa. Oke. Campuran 4 mol H2 dan 3 mol O2 untuk menghasilkan air. Otomatis yang pertama yang harus kita lakukan, kita buat dia punya rumus dulu. Rumus. Oke, otomatis H2 tereng H2. Oke, nah plus. Oke. O2 kapal. Oke, nah. Ya. Oke, jelek. Salah. Sip. Kasih jarak biar supaya H2 plus O2. Oh my god. Nah, ini usahawan nih Bapak tulis ini. Oke. Menghasilkan air atau H2O. H2O. Oke, lihat. H2 tambah O2 itu menghasilkan H2O. Dia punya rumus. Tapi kita udah belajar sebelumnya, apakah reaksi ini udah setara? Belum Pak Guru. Oke, nah ini reaksi ini belum setara. Oke, makanya kalau misalnya kita ingin membuat, kita pertama yang harus kita lakukan adalah kita setarakan. Cara setarakan gimana? Kita lihat H2, O2, H2O. Udah setara belum? Cara setarakan gimana? Lihat di sini oksigen ada 2, di sini oksigen cuman 1. Otomatis yang kita butuhkan adalah kita butuh H2O, itu harus 2. Tapi ada masalah baru. We have new problem. What is it? Oke, lihat. Pada saat oksigen kita tambah 2 koefisiennya. Kita belajar dulu di persamaan reaksi ya. Bapak nggak akan jelasin lagi. Otomatis hidrogen itu jumlahnya itu akan berubah. Yang awalnya itu 2. Kan kalau 2 di sini berarti ada di sini jadi 4 dong. Di sini cuma 2. Nah, kita tambahin lagi 2. Supaya dia jadi 4. Oke, terus katanya campuran 4 mol H2 dan 3 mol O2 bereaksi untuk menghasilkan air. Oke, jadi di sini coba Bapak tuliskan. Kita lihat mula-mulanya. Oke, MRAS, M. Oke. R. Ya Bapak nggak tahu. Bapak mikir ini kayak bakal kepake abis ini, tapi kayak nggak kepake banget, nggak apa-apa lah ya nanya. Nggak ada pemenuhan aja di situ. Penghias. Oke, mula-mula. Oke. Jadi dia punya ada reaksi, nanti di si bawahnya itu kita akan lihat dia punya shisha. Nah shisha. Oke, mula-mula kita punya H2 hydrogen, oke, sejumlah 4 mol. Oke, nah resep bukan berarti jumlah. Pada saat kalian di sini lupa 4 mol, ini kan ada 2 H2 berarti 8 mol. Enggak kayak gitu. 4 mol H2 itu yang kita punya, tetapi resepnya seperti ini.
Oke, kita nggak mengubah dia punya mol pada saat kita masukin di sini resep. Tetap. Isinya tetap M, itu tetap berapa jumlahnya? Oh, oke nak, Bapak ada cara baru. Ya, dari Bapak nggak ribet. Oke, typewriter, thank God. Oke, adalah 4. Salah dolar. 4. Nah, oke nah, Bapak zoom ya biar cute. Nah, ini tuh 4, Bapak punya H2 dan oksigen. Oke nah, tapi jumlahnya 3 mol. Oke, itu apa yang terjadi? Reaktan yang bersisa. Kalau misalnya di sini 2H2, ini oksigen, ini 2H2O. Reaksi di sini mana? Ah, Bapak udah pernah jelasin sebelumnya ke kalian, oke, tentang dia punya reaksi. Ya, itu waktu kita masih zaman dulu ya, Nak ya. 50 tahun lalu waktu kita masih sama-sama berada di dalam kelas, ya. Tapi sayangnya sekarang kita udah terpisah oleh jarak karena negara api menyerang, yaitu negara api corona. Oke, nah, kita lihat di sini. Sebelumnya kita dijelaskan reaksi itu hanya akan mengikuti dia punya koefisien. Oke, lihat H2 ada 4, oksigen itu ada 2. Terus yang reaksi di sini itu gimana? Ya, yang paling pertama yang kita lakukan itu adalah melihat, oke, dia punya jumlah. Siapa yang habis, siapa yang tidak habis. Cara yang kita lakukan simple. Itu tuh kita tinggal membagikan dia punya jumlah itu dengan dia punya koefisien. Contohnya, Bapak rebut tempat di sini aja ya. Contohnya H2. Aduh, salah. Bentar. Comment pen. Oke, nah. H2. Tadang. Oke. Itu kita tahu jumlahnya 4. Oke, koefisiennya berapa? Koefisien itu di sini adalah 2. Tinggal kita bagi aja. 4/2. Aduh, tolong. Mbak, ini harusnya ada konsep yang lebih jelas ya, Bapak bisa jelasin ke kalian ya, kenapa bisa seperti ini, kenapa dibagi. Tapi karena kita punya keterbatasan jarak, distance, ini lebih asik Bapak jelasin langsung dia punya konsep. Ini sorry kalau misalnya Bapak cuma tulis, ya bagi-bagi aja ya. Ini dulu kalian terima aja. Terima aja dulu ya. Nah ya, baru nanti kita kalau udah bertemu Bapak jelasin. 4/2, itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Wah, itu hasilnya. Oke. Next, kemudian bagaimana dengan oksigen? Oksigen dia punya koefisien 1, sedangkan dia punya awal-awalnya kita punya 3. Sama kalau misalnya oksigen, berarti O2. Hasilnya berapa? 3. Dia punya mula-mula. Oke, dia punya koefisien berapa? Nah, karena nggak ada, bukan nggak ada, nah ini sebenarnya 1, tapi biasanya 1 tuh nggak ditulis. 1. Itu sama dengan berapa? Sama dengan T. Oke, perhatikan. Lebih dikit mana? Ini 2, ini 3. Hasilnya itu lebih kecil adalah H2. Otomatis, yang kita tahu, yang menjadi reaksi pembatas itu pasti adalah CH2. PP. PP bukan fenolftalin ya. Fenolftalin itu beda zat kimia. Ini PP itu adalah pereaksi pembatas. Berarti kita sudah tahu yang menjadi pereaksi pembatas siapa? Jadi pereaksi pembatas itu adalah H2. Otomatis jawabannya itu adalah A atau enggak B. Oke, A atau B. Oke, terus gimana dong dengan ini? Oke ya, sekarang kita akan isi tuh bagian reaksi. Itu simple banget. Kalau misalnya kita udah tahu dia punya hasil, ini reaksi pembatas. Oke, ya. Kita tinggal kalikan dia punya jumlah hasil reaksi pembatas dengan koefisien. Contohnya, ini kan PP-nya 2 kan? Oke, lihat kita kali. Berarti di sini berapa? 2 dikali berapa ini? Ada koefisien 2, berarti berapa? 4. Itu hasilnya, 4. Oke, next kemudian bagaimana dengan ini? Sama, PP-nya berapa? 2, reaksi pembatas. Itu yang pakai, itu yang pokok. Ya, gunakan reaksi pembatas terus. 2 kita kalikan dengan koefisien. Koefisien di sini berapa, nak? 1. 2 kali 1 hasilnya berapa? Hasilnya 2.
Next, hasil di sini berapa? 2 dikali 2, hasilnya berapa? Hasilnya 4. Nah, inilah tuh hasil kita kenal dengan namanya reaksi. Perhatikan, hasil dari reaksi itu pasti selalu akan mengikuti dia punya koefisien. Oke? 2, 1, 2. 2 berbanding 1 berbanding 2. Oke? Ini jadi 4, 2, 4. Jadi di sini kalau bisa Bapak tuliskan ke kalian, ya, kali 2 4, 4 kurang 4, otomatis di sini tuh sisanya itu akan habis 0. 3 kurang 2, ya, 1. Perhatikan kalau di sebelah kiri kita kurang, oke, dikurang, kalau sebelah kanan kita tambah. Oke, di sini waktu awal reaksi belum ada ya, H2O. Oke, kita akan punya hidrogen itu akan habis bereaksi pada saat akhir, oke, S selesai, oke, atau setimbang. Terus oksigen sisa 1 dan H2O akan menghasilkan 4 molekul H2. Oh my goodness. Sorry. Ya. Kita lihat. Itulah yang akan terjadi. Oke, ujungnya kita punya H2 habis, oksigen habis, dan H2O itu sebanyak 4. Dan jawabannya yang mana? Kita lihat H2, reaksi pembatasnya adalah H2, artinya reaksi pembatas itu adalah zat yang habis bereaksi. Inilah dia. Oke, kenapa? Karena habis 0. Tuh. Dan yang kedua, itu adalah reaktan yang tersisa itu adalah oksigen. Oksigen itu jadi berapa sisanya? 1. Reaksi pembatas adalah H2, oke? Dan 1 mol O2. Lihat ini dia. Ini itu adalah B. Mungkin Bapak tahu ini agak complicated ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bingung, Pak, bingung banget, nanti langsung aja di grup WA. Oke, ya biar kalian nggak ada bingung-bingungnya. Kalian kayak gini, cuma duduk, kayak tidur ya, sambil tidur pasang headset, oke, terus nonton. Oke, Bapak harus persiapan kayak gini, terus kalian nggak nonton, aduh, nak, hancur hatiku. Oke, next, nomor 10. Campuran 4 mol H2 dan 3 mol O2 bereaksi untuk menghasilkan air. Berapa banyak air yang dihasilkan? Yes, kita udah kerjain ya, nak. Sekarang ini dia, sama persis soalnya. Thank God. Sekarang lihat, 4 mol, 3 mol, sama kan? 4 mol, 3 mol. Berapa banyak hasil air yang dia hasilkan? Berapa? Oke, 4. Bapak nggak usah jelasin, udah ada. 4 mol water, air. Itulah yang dihasilkan. Next. 11. Oke, nah ini nomor 11. Bapak rasa itu sama banget penjelasannya dengan nomor sebelumnya. Oke. Kalau kita buat ya, tapi nggak apa-apa, Bapak kasih contoh aja. Ini nomor 13 dan lainnya tuh tinggal tinggal kita bisa ngikutin apa sih namanya? Tinggal pakai program. Oke, ini terakhir yang mikir-mikir ngitung, oke. Bapak tak kenal pas udah males banget, ya. Next, kita lihat di sini. 2,5 mol Na dan 1,8 mol Cl2. Oke, kita buat rumusnya dulu. Remember, always mix the recipe first. Oke, selalu buat dia punya resep. Selalu buat dia punya reaksi kimia sebelumnya. Oke, kita buat sama-sama. Oke, I will choose the color. The color is blue. Oke, berarti Bapak punya apa, nak? Rumus kimia itu adalah Na plus Cl2. Kalian pasti bertanya, kok Pak Na cuma sendiri, Cl itu 2? Ada. Ya, memang di alam ditemukan gitu, nak. Oke, aduh, jelek banget Bapak punya Cl. Oke, gas-gas biasa Cl, O2, Cl2, F2. Oke, itu gas-gas yang terdapat di alam. Mostly yang berbentuk gas, gitu. Kalau misalnya Na itu bentuknya logam. Logam itu dia punya ikatan tuh besar, bisa besar banget. Makanya nggak ada punya bentuk fix, ya. Jadi mereka tulis Na saja. Na plus Cl2 akan menghasilkan NaCl. Oke, nah ya, tolong maklum ya Bobnya tulisan ini.
Oke, Bapak, ya lucu. Bapak kayak tulisan di buku, tulisan di apa namanya, di komputer nih sama-sama kacau. Oke. Nah, 2Na, apakah udah setara? Belum. Oke, di sini selnya 2, di sini selnya cuma 1. Berarti di sini Oke, Bapak ganti warna dulu. Oke, 2. Salah. 2NaCl. Oke, di sini 2Na. Oke, nah 2Na plus Cl2. Ini dia punya reaksi. Terus Bapak punya, reaksinya gini, cara buatnya nak sama persis banget dengan yang sebelumnya. Oke, ini dia punya, dia punya mula-mula. Oke, dia punya reaksi dan dia punya hasil sisa nanti. Reaction, sisa. Oke, gede banget Bapak punya S. Kayak 5 ya. Oke, next. Terus gimana dong? Kita akan buat. Oke, pertama, ya kita buat Na itu jumlahnya berapa? 2.5. Oke, next. Cl ada 1.8. Oke, 2NaCl. NaCl itu ada berapa? Karena masih awal, otomatis pasti NaCl belum ada dong, belum terbentuk. Oke, berarti kita nggak tulis, kita kosongin. Oke, terus di reaksi gimana? Kita harus tahu. Pertama, kita harus cari reaksi pembatasnya itu yang mana. Apa yang kita lakukan? Sama persisnya. Sama yang kita lakukan sebelumnya. Oke, yang kita lakukan adalah pertama, kita buat Na punya reaction. Na. Oke, nah, mula-mula kita dia punya jumlah berapa? Mula-mula Na itu jumlahnya ada 2,5. 2,5. Koefisiennya berapa? Koefisiennya ada 2. 25 per 2 berapa? Oke, nah berapa? Nah, coba kalian pikir dulu. Oke, 1,75. Oke, nah ini Bapak pikir sendiri. Nah, Bapak nggak pakai kalkulator ya. Oke, next. Oke, bagaimana dengan si Cl? Oke, Bapak kembali sini. Oke, Cl. Oke. Cl2. Oke. Jumlahnya ada berapa? 1,8. Koefisiennya berapa? Cuma 1 ya, 1. Hasilnya adalah 1,8. Sekarang kalian lihat di sini. Dari hasil yang sudah kita temukan, oke. Lihat. Yang lebih kecil jumlahnya mana? Na atau Cl? Kita tahu yang lebih kecil jumlahnya adalah Na. Makanya inilah yang akan berperan sebagai reaksi pembatas. Oke. Once again, Bapak bilang sorry banget, Bapak nggak bisa kasih tahu konsepnya kenapa bisa kayak gini. Ya nanti kalau udah pertemuan, Bapak bisa jelasin kalian. Oke, PP. Oke, sebuah reaksi pembatas. Kita lihat bagaimana. Sama. Kita kalikan aja. Reaksi pembatas 1.75. Oke, berarti 1,75. Itu yang kita pakai di semuanya. Cara gimana kita bikin reaksi? Kita tinggal kalikan saja dengan dia punya koefisien. 1,75 dikali 2 adalah berapa? 2,5. Oke, 1,75 kali 1 ada berapa? 1,75. 2 kali 2 sama 2,5. Oke, nah di bagian reaksi selalu ingat itu pasti akan selalu mengikuti koefisien 2 banding 1 banding 2. 2,5 banding 1,75, 2,5. Ini 2 banding 1 banding 2. Hasilnya berapa? Habis 1,75 pasti akan hasilnya berapa? 0, tunggu, atau Bapak salah tulis ini ya. Ups, Bapak salah hitung. Sok-sokan salah hitung. Oke.
Itu bukan 1,75. Nah, di sini. Oh my god. How come? Bapak udah bilang ke kalian ya, Bapak jelasin bahwa math Bapak itu parah banget. Oke, nak. Aduh, eraser lagi. Aduh, gini kenapa dia punya penghapus jelek sekali begini. Aduh, tidak bisa punya. Oh my god. Oh ya, bisa di type. Oke, sip. Ini bukan 1,75 nah ya. 1,2 sorry. Bentar nggak sih? 1, oke. Oh my god. I use my calculator. Sorry Nana ya, ini Bapak ini guru kimia, bukan guru math. Jadi udah agak-agak, ini udah tengah malam, jam berapa nak? Jam 1.43. Bapak buat ini jam 1.43 cuma buat kalian. Oke, 2.5 bagi 2. 1,25 benar banget. Bapak udah pikir 1,25 dari tadi. Oke, 1,25. Oke, nak. Ujung-ujungnya berarti di sini 2,5. I'm sorry for the mix ya. 1,25 berarti di sini 2,5. Oke, hasilnya berapa? Di sini tuh akan habis 0. Ini tuh akan hasilnya 2,5. Hasil airnya. Lihat selalu 2,5, 1,2,5. Oke, 2 banding 1 banding 2. Ikutin. Dan disinilah, oke, ya, dia punya hasil. 1,8 kurang 1,25. Itu berapa jawabannya? Oke, nah aku Bapak jadi bingung ya. 1,8, 1,75 itu adalah 0,55 mol. Oke, makanya dari sinilah kita langsung tahu jawabannya itu adalah bentar. Jawabannya itu adalah Oke, jawabannya adalah C. Reaksi pembatasnya adalah Na. Kenapa Na reaksi pembatas? Karena dia habis. Oke, dan Cl itu berperan sebagai apa? Reaktan yang bersisa. Karena dari ini ya sisanya itu 0,55. Dia punya sisa. Kita harus tahu juga, Bapak recap, dia punya reaksi pembatas itu dapat dari mana? Dapat dari kita bagikan jumlah mula-mula dengan mereka punya jumlah koefisien. Makanya penyetaran reaksi itu penting. Kalau kalian nggak bisa penyetaran reaksi, you're done. Oke, nggak bisa kerjain. Oke, next. Gampang. Ini udah kita kerjain ya. Campuran 2,5 mol adalah berapa banyak natrium klorida yang terbentuk? Berapa natrium klorida? 2.5. Done. Oke, nah, sabar. 6 nomor lagi. Kalian capek? Bapak juga capek. Nah ya. Oke, next. Bisa pakai aplikasi. Thank you, God. Oke.